Apa? Apa? Oh, Papa, cepat pulang, Pa. Mama jadi setan. Nggak ada, anak gue nggak ada panggil papa. ada papa lagi. Hai, welcome back di Jeratan Kasih Sayang dan Kisah Lama. Puas kamu giniin aku. Kenal di kamar ya? Pernah ya? Iya. Coba Gimana? coba dicium-cium dulu. Nggak, kasurnya belum ini. Oh, kasarnya belum ini. Kasur dari zaman siapa nih? Maksudnya, tahun berapa? Dari tahun 2022 lah. Ih, agak awkward ya. Kayak gitu. Seneng banget sih ya. Gue nggak senang kan, lu berdua kan teman gue. Jadi kayak gue seneng kalau teman-teman gue tuh. Aku makin cantik gak? Dari dulu udah cantik sih. I know. Iya. Kucingku. Itu kan beda ceritanya. Oke, kita langsung aja. Apa alasan yang paling akurat lu selingkuhin Rachel pada saat itu? Ini ngomong dulu aja ya. Ya kan? Jadi kan itu umur gue juga masih muda banget, ya, masih 20 tahun, 19 tahun apa ya? 19 tahun pokoknya 20 tahun. Terus gue tuh kan, keluarga gue kan stretch banget kan, gue tuh nggak boleh keluar sampai malam gitu, gue balik ke rumah jam 10 segala macem. Tiba-tiba gue pindah tuh ke Jakarta kan, pindah ke Jakarta lagi dari Bandung. Ceritain yang mana ya? Bandung nih. Terus ketemu gua, kan gua Iya. bandel banget. Intinya Niko tuh dulu anak baik-baik. Gue dulu nggak suka mabok. Nggak suka. Gue SMP SMA aja pacaran tuh gue gak pernah pegangan tangan, Ner. Gue chat-chatan, makanya gue suka banget chat-chatan. Gue tuh udah terbiasa banget. Kalau misalnya gini, kalau Rachel ngebalas oke kan emang dia kayak gitu. Tapi kalau gue ngebalas dia oke, dia pasti marah karena dia tahu kalau gue tuh kalau ngetik tuh gue pakai feeling banget. Karena gue dari dulu emang kalau pacaran pakai Ibadi, pakai MSN, pakai BBM Dia gitu. lumayan kayak good texter gitu loh. Sedangkan gue tuh bad texter banget gitu. Karena gue dari dulu emang pacaran yang gak pernah macam-macam. Gue pegangan tangan aja enggak gitu. Berarti lu gak boleh nyalahin Okin dong. Hah? Okin bisa seperti ini sekarang, berarti ada campur tangan lu nya. Gila. Ya enggak. Tapi gue salah juga. Oke. Salah juga. Nah, udah nih. Kenal sama dia udah akhirnya kita pertama kali kita ke klub tuh ke Fable inget ya, sama Excel sama Biga ya kan. Dan nih, terus gue juga ya udah gue masih muda banget. Terus gue ketemu Rachel, tuh gue inget banget gue kan sekolah situ masih kuliah di Bandung kan. Terus pas kuliah di Bandung gue cuma bisa ke Jakarta weekend. Pas kalinya gue ke Jakarta weekend, kayak aku mau ke Lucy sama teman-teman aku. Jai. Terus kayak Peaches and cream. aku kan ke Jakarta mau ketemu kamu gak boleh keluar gitu-gitu kan. Terus kayak Dianya kayak gitu. iya, tetep aja gak boleh, apa tuh aku mau jalan sama teman-teman aku gitu. Udah dia keluar, gue jadi di apartemen tiap hari nangis aja sendiri. Gila, kamu playing victim Enggak, banget. tapi emang cerita gitu, Nyet. Ya emang iya. Sayang. Kamu jalan. Iya. Sayang. Iya. Nyokapnya anak-anak gue. Iya, terus. Ya udah tuh kayak gitu tuh, pokoknya udah kayak gitu. Ya udah akhirnya gue, yaudah deh ikut keluar gitu. Akhirnya jatuh cinta lah. Nah, jadi gini jadi kan pertama itu kan emang dia anak baik-baik, dia anak baik-baik. Terus kenapa waktu itu sejujurnya saat gue deket sama Niko, gue juga deket sama cowok lain dan Niko tuh tahu. Nah terus ketemu lah sama Niko yang kayak hidup itu bener banget. Dan di situ tuh sebenarnya di masa dimana gue ngerasa kayaknya itu padahal gue masih muda banget loh, kayak masih umur 18 sebenarnya ya. Jadi gue tuh, tapi ngeliat Niko tuh gue ngerasa kayak mungkin ini yang bakal bikin gue untuk stop ini semua gitu kan. Ngerti gak sih? Ya karena gue punya, mungkin dengan kalau cowok gue tuh anak baik-baik kan gue jadikan keikut gitu. Tapi stop, lu jangan ngomong dulu, gue belum kelar ya. Nah gue bilang gini, pas gue akhirnya sama dia, memang yang tadinya gue party every day, karena temen-temen gue juga kan party setiap hari. Sama dia tuh gue jadi kayak partinya tunggu dia balik dari dia ke Jakarta. Jadi gue bareng sama dia karena dia nggak trust. Sekian lama pacaran dong, nggak di awal-awal. Iya, nggak di awal-awal. Awal-awal kan masih hajar terus kan. Iya. Nah terus kayak lama-lama dia agak protes lah ya. Gue ngikut dong, gue ngikut jadi kayak. Nah di situ ada di mana masa-masa gue tantrum lah karena kayak gue juga pengen sama teman-teman gue gitu loh, sedangkan dia di situ pengennya
sama gue terus. Dia maunya gue di rumah sama dia, main sama dia, ngedate sama dia. Dan gue tuh tipikal orang yang suka rame-rame kan. Udah kan sampai situ. Kalau itu kesannya kayak posesif gitu, enggak. Itu kan gak apa-apa main-main gak apa-apa, tapi jangan ke klub gitu loh, jangan minum-minum. Itu dong, ya kan. Nah. Main gak apa-apa, tapi jangan ke klub gitu-gitu kan dulu. Nah setelah menikah, gue kan ngikut banget, gue jadi ngikut banget nih. Terus tiba-tiba gue jadi nggak mau ke klub sama sekali. Gue nggak mau ke klub sama sekali, gue nggak mau minum alkohol. Itu dari diri gue ya, dari diri gue sendiri nggak mau. Emang iya? Dari diri gue. Emang nggak minum? Nggak minum. Enggak. Oh iya. Gak ada minum sama sekali. Terus. Sedeng. Terus. Aduh. Terus kayak gitu, ya dia kan ngeband lah ya, ngeband yang dimana mungkin dia sebenarnya emang pengen gue temenin, tapi jadi berubah nih, jadi nge-switch, ngerti gak sih? Jadi nge-switch yang dimana gue jadi ngikut dia yang dulu, dan dia jadi nge-explore dunia gue yang udah gue explore saat itu gitu loh. Jadi dia tuh ngerasa kayak, ya dulu kan lu udah pernah kayak mabuk sampai ini, yang kayak lu udah kayak lu deket sama beberapa cowok, sedangkan gue tuh dulu pacar pertama gue tuh lu loh. Dia bilang gitu ke gue. Ya tapi gitu gue ngerasa kayak Ya sebenarnya pembelaan gue kayak gitu, tapi ya salah juga. Cuma kan di saat itu kan umur gue masih 20 tahun yang gitu-gitu. Gue tuh juga sebenarnya sejujurnya gue kayak ngerasa umur gue 20 sampai 25 tuh benar-benar kayak ke-skip gitu, Gue enggak tahu, gue kayak ngerasa emang gue dulu pernah kayak gitu ya, gitu-gitu. Gue tuh kadang-kadang juga ya emang kecepetan sih ya, cuma ya udah. Kita lumayan kecepetan sih nikahnya waktu itu. Iya kan, tapi ya nggak apa-apa. Maksudnya Biru kan umurnya caranya deket gitu. Aku gak bilang aku nyesel. Iya nggak ada yang bilang nyesel, tapi kayak kecepetan. Nggak heran kalian cerai ya dari tadi ini. Iya, Gak berantem, memang kayak gini aja ngobrol ya nggak sih, nggak ya? Ya udah, pokoknya intinya gara-gara itu. Ya udah, yang tadi lo omongin itu bener. Tapi itu pembelaan gue kayak gitu. Tapi walaupun itu salah. Ngerti. Kayak anjing lu aja. Emang ini it's about timing aja sebenarnya, ya kan? Kecepatan, Okinnya juga belum dewasa, belum mateng. Pas habis cerai kan gue lurus-lurus aja. Oh, kalau itu saya nggak tahu. Sorry. Lu ngapain lagi? Iya. Ngajak lu. Kan gue kasih tahu ini. Oh iya. Percaya nggak percaya terserah. Boleh nanti komen di bawah apakah benar atau tidaknya, boleh komen di bawah ya. Tentukan sekarang pilihan kalian, mau tim Rachel apa tim Okin sebelum kita berlanjut mungkin. Nah, udah dong. Tim-timan itu udah enggak lah. Nyatu. Tapi gimana, Okin sehat ya? Sehat alhamdulillah. Are you happy? Happy aja. Lagi sibuk apa sekarang? Lagi ngeband lagi bikin santai, album. Iya, sorry. Gak apa-apa. Lagi bikin album. Iya, nervous. Minum lagi ya? Jangan pegang-pegang anak orang, baper lagi ntar bingung. Apaan sih lu? Sorry. Maaf. Nggak boleh kasar gitu lah. Iya, maaf ya, Kak. Iya. Sorry, gimana? Wah. Lagu baru. Iya, lagi bikin. Oke, udah ada video klipnya. Lagu kalau cewek baru, lagu baru. Emang iya? Gitu, iya. Itu rumor atau emang benar lagu baru cewek baru? Enggak. Nggak salah lagi. Enggak. Antara buat siapa? Kan itu Lalil Manino yang bikin. Terakhir cecetan sama Rachel aman. Masih suka berantem nggak sih sekarang kan? Walaupun sudah berpisah, udah bahagia sendiri-sendiri, masih sering berantem nggak? Apa yang diberantemin kalau boleh tahu? Apa yang diberantemin ya? Kamu biasanya suka berantem. Kamu sorry. Kamu yang suka bikin. Ya tapi gue tuh sama dia. Makanya kan waktu itu sempet ya, lu kan gue berantem juga sama lu kan. Berapa tahun kasih tahu? Setahun lebih ya, setahun lebih. Kenapa kasih tahu? Karena lu belain dia. Nah maksud gue tuh sama dia tuh, menurut gue ya, kalau gue berantem sama dia, Apa? oh Papa, cepat pulang, Pa. Mama jadi setan. Nggak ada, anak gue nggak ada panggil papa. ada papa lagi tuh. Kenapa masuk papa siapa anjing? Siapa yang papa diumpetin anjing? Nah maksud tiba-tiba masuk apa? Enggak, lagi ngomong di luar. Apa? Kira nyari papa. Berantem sama gue. Iya, maksud gue tuh kalau berantem sama dia, menurut gue orang-orang lain tuh menurut gue nggak usah ikutan, karena gue sama dia mau berantem kayak gimana pun, mau udah sementok-mentoknya juga ujung-ujungnya ya baikan lagi. Cuma pasti gue sama, kalau temen ikutan pasti ada beef gitu kan. Sama aja kayak dia berantem sama nih teman-temannya dulu nih, satu geng tuh pernah gue berantemin semua gara-gara dia berantem. Ya menurut gue harusnya gue nggak ikutan.
cuma Dev doang tuh yang lolos tuh dalam, makanya gue sama Dev kayak bestie banget. Makanya kayak harusnya kalau ya menurut gue wajar pacar kan cerita sama gue, tapi kan juga jadi ikut berantem kan kayak anjing nih cewek nih cewek Ya, gitu. maksudnya kan aku biar ada maksudnya Iya. punya pendengar yang baik. Iya, tapi kan gue jadi Kamu udah gak kedengerin tapi kamu musuhin. zaman itu masih dengerin. Itu kan masih apartemen, masih Intinya dengerin. lu udah gak denger lagi pas udah nikah kan? Ujung-ujung. Itu aku nggak sadar sumpah. Itu aku nggak sadar apa ya. Tapi ini sadar kan? Sadar kalau ini, sadar. Gue tuh ngerasa saat terakhir gue sama Niko tuh kayak yang bikin apa ya, yang bikin mungkin gue rada muak ya. Itu karena gue tuh gue kan emang kalau marah emang lumayan parah. Bukan lumayan. Iya, parah. Nah, Niko tuh tahu cara ngeberhentiin gue, tapi cara yang menurut gue nyakitin gitu. Tapi mempan. Tapi nyakitin dia, tapi numpuk, ngerti gak sih? Karena itu kayak gue awalnya mungkin gue kayak des gitu, terus kayak mungkin gue jadi diem atau mungkin gue jadi kayak bengong seminggu, tapi kayak semakin lama gue semakin gak kuat Yang gitu. ngomongnya gitu deh. Iya. Ya jadi gini maksudnya, dia kan kalau marah suka marah-marah gitu kayak gitu-gitu. Terus gue tuh kalau misalnya gue lawan balik dia, itu udah pasti dia makin panas lagi. Cuma gue bisa, ini salah sih, tapi cara gue ngeberhentiin adalah gue ngomong satu hal yang nyakitin aja. Kayak misalnya kayak terus dia langsung diem, langsung jadinya nangis. Tapi salah, cuma kan ya gue juga saat itu juga bingung cara ngehandle gimana gitu kan kadang-kadang. Jadi waktu itu yang gue ngerasa kayak, oh mungkin emang udah susah nih untuk nemu jalan tengahnya gitu loh. Karena saat gue sedih banget itu, saat dia ngasih kata-kata yang nyakitin itu, gue sedih banget. Terus kan gue jadi kayak orang depresi gitu lah ya, jadi orang depresi. Tapi tuh gampang banget untuk ngeluluhin hati gue, lo ngerti gak sih? Gue tuh tipikal kayak lo kasih aja bunga, lo kasih aja kata-kata, peluk aja, ntar gue tuh baik lagi. Tapi itu tuh jadi kayak cycle yang gue tuh gak kuat untuk kayak, gitu lagi gitu. Jadi gue tuh tipikal orang yang kayak kalau misal, gue tuh kayak tipikal orang ya, gue mau diselingkuhin 100 kali, itu gue bakal bertahan sampai gue bener-bener enek. Kalau udah ada satu hal yang bikin gue enek, yang rata-rata ya, itu gue kalau putus sama teman-teman gue tuh sebenarnya kayak, ya mungkin memang mereka selingkuh, tapi putusnya tuh bukan karena selingkuhnya, tapi karena gue emang udah nggak kuat ngadepinnya aja. Ngadepinnya bukan yang selingkuhnya, tapi kayak sifat-sifat yang lain yang gue nggak kuat. Ya. Nah, sifat salah satu yang Niko tuh sifatnya yang itu yang gue akhirnya kayak kayaknya gue makin gila nih kalau misalnya. Dan waktu itu kan umur gue masih 24 ya, pas gue cari tuh umur gue 24. Kayaknya itu juga salah satunya faktor pandemi juga gak sih? Iya, Maksudnya kayak jadi makin kita stres. bener-bener kayak kita bareng-bareng mulu yang segala macam. Terus gue kayak ada fasenya di mana ya dia pernah bilang sama gue, dan gue akhirnya baru sadar sekarang kayak gue sempat kayak patung aja gitu, diem, dia ngomong apa gue diem doang gitu. Tapi saat itu gue emang nggak nyadarin satu hal itu gitu. Cuma pas dia ngomong gitu kan baru-baru ini kan kayak dia ngomong apa gue cuma diem doang, dia apa gue cuma diem doang segala macam. Terus gue kayak ya nggak tahu sih kenapa gue kayak gitu dulu ya, gue juga nggak tahu gitu. Makanya gue bilang tuh sebenarnya pas umur gue 20 ke 25 tuh gue sekarang kayak gue ngerasa tuh kayak banyak kayak langsung ke skip gitu loh, kayak anjing gue dulu ngapain aja ya, kadang-kadang gue ya nggak tahu ya umur segitu lagi nggak ngerti sih gue. Gue gue ngerasa sih, maksudnya kadang temen gue yang Niko tuh temen gue, ngerti gak sih? Jadi kadang kalau misalnya gue ada lagi masalah besar, somehow di kepala gue tuh kayak gue pengen banget cerita sama Niko gitu. Ada kayak gitunya gitu. Nah pas deh waktu itu si Niko udah putus juga kan, jadi kayak gue bisa curhat dong. Bukan gak boleh, lebih kayak respectful aja kali ya. Respect juga karena kan mungkin kan kita kan mantan. Kalau misalnya kita terlalu banyak suatu hal yang kayak kadang bercanda kita emang kadang-kadang mungkin orang mikirnya kayak bercandanya tuh kayak romantis, tapi kita tuh bercanda aja sebenarnya gitu loh. Cuman kan kita juga menghargai pasangan masing-masing pada saat itu. Ya kita pasti tahu mereka nggak akan oke sama entah curhatan gue gitu kan. Nah setelah gue putus itu gue sempet ngobrol sama dia, gue bilang kayak kenapa pas nikah tuh gue sedih waktu itu, karena gue ngerasa pas gue nikah sama dia tuh gue ngerasa nggak punya teman cerita gitu. Kayak gue tuh cuman roommate aja gitu loh sama dia, sedangkan gue orangnya kan cerita banget nih. Gue dikit-dikit cerita gue ketemu ada kata kelewat gue cerita, ngerti gak sih? Sedangkan dia tuh yang nggak pernah cerita sampai yang dia tuh bikin bisnis
gue tuh tahu dia bikin bisnis itu dari netizen. Nah itu yang kayak gue ngasih tau dia kayak itu hal-hal kita lagi deep talk lah, kayak ngasih tau kayak hal-hal apa waktu itu. Pas dia ngomong gitu, gue tuh kayak apa ya baca ya, biasanya. Recall. Ya kayak nge-recall lagi, terus gue kayak gue kayak sekarang ngobrol-ngobrol lagi sama pasangan gue gitu. Gue kayak emang gue dulu kayak gitu ya, makanya gue tuh kayak ngerasa anjing kok dulu gue banyak banget yang ke-skip gitu loh ya. Lo belum nemu jati diri aja sih kalau kata gua. Di umur segitu ya, belum jadi Niko yang mateng aja. Sebenarnya kan jadi orang yang mateng itu kan harus emang punya pengalaman hidup dulu, harus banyak ngejalanin. Ya apalagi gue bisa bilang itu kan pacar pertama gue yang bener-bener kayak ngejalaninnya tuh bener-bener pacaran dewasa gitu lah. Kalau yang dulu-dulu kan kayak SMP SMA ya mau coba cecetan doang segala macam. Jadi gue tuh kayak nggak punya bahan pelajaran juga gitu loh, kayak kalau kayak gini harus gimana ya, kalau misalnya dia gini gue harus gimana ya, itu nggak ada samsek. Jadi gue kayak bener-bener ngejalin suatu hal yang baru, terus ya gue nggak tahu cara, apalagi gue si orang cerita banget tuh, apalagi pas gue sama Rachel kan, gue dalam tidak sengaja gue tuh meng-cut off sahabat-sahabat gue yang cewek gitu loh, teman-teman dekat gue yang cewek. Jadi gue nggak punya teman cerita. Ke cewek mau cerita sama siapa, ke cowok juga cowok nggak mungkin diceritain hal-hal kayak gitu. Udah tahu umur 22 yang kawin gue doang kan di situ kan, mana ngerti kayak gitu-gitu. Jadi Tapi aku nggak pernah suruh loh, aku pernah cemburu sama iya tapi itu kan aku sendiri inisiatif. Iya, jadi kayak menurut gue nggak wajar deh kayak gitu-gitu. Jadi ya udah gue selalu mendem semua hal itu sendiri. Jadi gue nggak tahu mau ngomong sama siapa gitu. Iya, kalian kurang dikomunikasi aja sih kalau kata gue. Umur segitu Pak, what you expect man? Iya. Gue emang selalu ngomong juga sih kalau gue ngerasa kayak kita nikah tuh di umur yang kita belum dewasa. Kayak saat itu kita mikirnya cuman kita udah settle aja as in ekonomi gitu loh. Kita udah ngerti, kita udah bisa beli rumah, kita bisa beli mobil, terus kita mikir kayak oh ya udah apalagi kita nikah aja gitu loh. Terus waktu itu kan gue juga dicambuk-cambukin sama bapak gue. Karena ini maksudnya karena nyokap gue kayak tahu kayak sering pacaran di Jakarta gitu-gitu loh. Jadi kayak Jadi mendingan dihalalin aja. iya, jadi kayak nggak ke Jakarta. Padahal niat gue tuh ke Jakarta karena gue punya band dulu di Jakarta kan. Gue pengen ngeband, gue tuh di Bandung nggak bisa ngapa-ngapain. Gue pengen balik Jakarta, gue emang pengen obses, gue pengen bikin apa segala macem. Nah pas banget, pas gue balik ke Jakarta 2 bulan kemudian gue ketemu dia. Jadi kayak pas aja gitu. Tapi orang tua gue waktu itu kayak nganggep kayak anjir ke Jakarta malah pacaran gitu-gitu. Jadi kayak yaudahlah kita juga udah bisa ngejalanin hidup bareng-bareng berdua dari kemarin, ya udah sekalian aja nikah gitu pikirannya sih sebenarnya. Makanya kayak bukan yang buru-buru nikah juga, tapi kayak ya udahlah mau ngapain lagi deh, cobain aja gitu nikah gitu. Ternyata mentalnya untuk ngambil keputusan besar itu memang kita sebenarnya belum siap lah ngelewatin hal-hal yang kayak kan kalau nikah kan harus memaafkan seumur hidup kan. Ternyata gue tuh emang gue juga sih, gue tuh gak begitu bisa untuk melupakan hal-hal yang udah terjadi sih. Gue orangnya, gue lumayan kayak bahas terus susah gitu loh. Jadi waktu itu gue mikir kayak daripada gue bahas terus apa udahan aja ya gitu. Kayak capek kayak kalau lagi berantem pasti kebahas lagi. Diungkit lagi gitu. Jadi ya udah toksik juga. Nah ya udah, terus pas kita akhirnya cerai, sebenarnya untuk menuju ke co-parenting yang sehat tuh juga butuh waktu gitu loh, Pasti. Karena kita kayak beberapa bulan pertama cerai tuh gue sama Niko tuh masih yang kayak masih chatting yang kayak gue nya ya, kayak kadang-kadang marah-marah, kadang-kadang nangis-nangis gitu loh, kayak kadang-kadang kayak gila lu gara-gara lo gue jadi janda nih gitu kan. Terus nanti lama-lama kayak kadang-kadang gue kayak aku kuat gak ya ngelewatin hidup kayak gini gitu sih. Jadi kayak masih labil. Terus gue juga waktu itu sempat buka ini kan kayak chat-chatan yang lama gitu kan, kayak ada kayak fase kayak gue kayak anjing lo ya gini-gini, terus ada fasenya dia juga kayak anjing lah gitu-gitu. Jadi kayak masih salah-salahan lah saat itu. Tapi sebenarnya nggak berlangsung lama sih, kayak mungkin 4-5 bulan ya. Nah terus habis itu kita jadi temen ya, jadi co-parentingnya jadi sehat. Maksudnya kalau anak-anak lagi perform atau kalau misalnya mau kayak makan malam, makan siang atau kayak lagi buka puasa atau apa, kita tuh kayak coba untuk menjaga itulah. Walaupun emang nggak mulus ya, kayak kita cerai berapa lama? 5 tahun ya? 4 tahun lah. 4 tahun. 2021, 4 tahun. 4 tahun. Nah udah, maksudnya selama 4 tahun kita cerai ini nggak selalu kayak mulus kayak gitu, ada ya berantemnya juga karena kan maksudnya ya
mau kayak gimana pun kita tuh mantan gitu loh. Walaupun kita sebenarnya udah temen banget tapi tetap mantan enggak. Dan kita sebenarnya caranya juga bukan ada cara yang baik-baik, tapi kita berusaha untuk baik-baik gitu. Berusaha untuk kayak yang udah lewat lah, nggak usah dibahas lagi gitu. Itu kita berusaha, tapi kadang-kadang tuh keceplosannya tuh ada gitu. Entah dia keceplosan, entah gua keceplosan gitu. Jadi ya aku yang paling banyak keceplosan. Betul. Tapi menurut gua kalau gua gua kan lumayan jadi saksi perjalanan kalian juga ya. Kalian tuh partner aja sih, partner hidup. Ngerti gak sih? Kalau lu bilang tadi ya Niko tuh ya teman gue si R. Kalau gue ngelihatnya lebih ke partner hidup. Satu sama lain tuh nggak mau kehilangan, nggak mau lepas juga. Jadi sesuatu lu kecewa dari luar, lu juga kecewa dari luar, kena ke dalam gitu, gimana ya bahasanya? Iya. Karena gue selalu nganggap ya, kalau gue kenapa pun di dunia ini, mau gue apapun terjadi di dunia ini, gue tahu gue pasti misalnya ngomongnya ke Rachel. Pasti. Tapi ini bukan dalam lu juga anjing. Lu ngechat mulu. Sorry. Emang lu gak ngechat gue Iya. Ya tapi maksudnya banyak-banyakan siapa? Maksudnya tapi itu konteksnya bukan yang kayak Partner tadi. Iya, jadi kayak ya apapun. Lebih dari sahabat cowok atau sahabat cewek sebenarnya. Iya. Iya kan? Iya. Iya, maksudnya jadi itu gue bisa dalam artikan adalah ketika dia ngontak gue dan gue ngontak dia ya, gue cuma butuh energinya doang gitu loh, kayak ya udahlah, gue kalau kenapa-napa gue juga masih bisa kontak Rachel, gue masih punya safe zone gue gitu loh. Tapi lucu ya, maksudnya di zaman kalian masih berumah tangga, hal itu nggak bisa terjadi. Terjadinya kalian perbaikin setelah kalian udah pisah gitu, ngerti gak sih? Sebenarnya sebelum nikah tuh kita lumayan kayak gitu loh. Kita mungkin awal-awal lumayan kayak gitu, cuman ya semakin lama semakin toksik aja. Karena ada yang bilang juga kayak gitu. Mungkin karena masih kecil juga ya. Iya. Masih muda banget. Masih muda banget. Mentalnya kan belum masih unstable. Sebenarnya gue tuh bener-bener ngerasa banget Niko tuh temen gue banget itu karena jadi gue kan sebenarnya sebelum sama Niko juga gue pernah pacaran ya dan lumayan lama juga. Jadi gue tuh pacaran kan emang lama-lama kayak 3 tahun, 4 tahun. Sama Niko juga lama banget gitu. Gue tuh nggak pernah gue tuh emang pemaaf, maksudnya pemaaf tuh gini, bukan berarti gue lupa ya, tapi gue tuh kayak nggak yang kayak jadi benci pengen dia mati gitu, ngerti gak sih? Kan kadang-kadang ada orang pengen mantan, gue benci banget pengen dia mati gitu kan. Gue tuh selalu ngerasa, gue pikir kayak ya, gue tuh selalu inget memori baik gue gitu, memori baik gue sama Niko tuh banyak. Jadi gue nggak mau Niko kenapa-napa gitu, kayak kalau misalnya Niko kenapa-napa, gue juga bakal worry gitu. Dan waktu gue pertama pacaran sama Niko juga gue berlaku kayak gitu sama mantan gue yang sebelumnya. Jadi gue gak pernah yang berantem banget. Sampai akhirnya gue ada di posisi yang dimana gue ngerasain punya mantan yang gue pengen banget dia mati gitu. Gue tuh cerita sama Niko, gue bilang kayak gila ya kita tuh jadi gue tuh dulu ya kalau ngeliat orang yang misalnya habis putus yang udah pacaran lama banget terus tiba-tiba jadi kayak stranger, gue tuh suka ngomong sama temen gue kayak gila lu tuh lama loh sama dia. Emangnya lo nggak sedih nih tiba-tiba jadi stranger gitu. Tapi ternyata gue sekarang ngalamin dan kalau bisa jangan liat muka dia gue udah gedek banget, udah yang kayak gue nggak pernah ngerasa sebenci ini sama orang yang pernah gue sayang di hidup gue. Dan ternyata Niko juga ngerasain yang sama waktu kemarin. Gila, bisa ya kita ngerasain hal seenak ini sama orang yang pernah dulu kita tuh sayang banget loh sama dia. Nah kalau gue tuh sekarang patokannya jadi kayak Rachel gitu loh. Misalnya kayak gini, kayak anjing Rachel aja yang dulu kasarnya pernah gue sakitin segitunya misalnya gitu ya, gak pernah ngapa-ngapain gue gitu. Lu yang baru segitu doang gue baik-baikin segala macem, lu udah bisa nganjingin gue segitu ya. Gue patokan gue jadi ke dia gitu loh, kayak anjing, kayak gak fair aja gitu. Rachel aja gak pernah ngapa-ngapain gue, ya walaupun yang terakhir tuh emang bangsat sih ya. tapi kan at least nggak kenapa-napa gitu ya. Tapi ya maksudnya lu aja gue baik-baikin selama ini, nggak ada masalah apa-apa segala macam, kok lu bisa nganjingin gue segitu gitu. Jadi patokannya gue standarisasinya ke dia doang gitu. Tapi gue mah juga ada standar itu. Jadi gini, gue tuh punya reaksi terhadap sesuatu gitu. Kayak misalnya waktu itu Niko yang pernah selingkuh, gue bereaksi yang cukup besar gitu kan. Gue bereaksi yang cukup besar, Niko tuh terima, ngerti gak sih? Niko tuh kayak yang ya gue salah, gue minta maaf gitu. Dan gue jadi ngerasa kayak dia emang own it gitu, dia own kesalahannya dia. Nah saat gue ngelihat ada orang yang dulu juga waktu itu pernah gue sayang dan
ibaratnya gue bantu hidupnya gitu kan ya. Terus udah kayak gitu udah gitu nganjingin gue juga, dia ngeliat reaksi gue, bukannya lu terima, lu own it, ternyata lu nggak terima dan melakukan hal yang lebih parah lagi gitu. Jadi gue tuh jadi kayak anjir, Niko aja tuh nggak kayak giniin gue loh gitu, sedangkan parahan lu pernah Niko, tapi Niko nggak giniin gue gitu, ngerti gak sih? Terus kayak lebih parah reaksi gue terhadap Niko dibanding gue ke lu, tapi lu kok bisa kayak gini ke gue. Jadi gue tuh sama Niko tuh jadi ngerasa kayak anjir, orang-orang tuh jahat ya gitu, ngerti gak sih? Walaupun gue gak bilang kalau gue sama Niko tuh baik ya, gue juga punya salah ke Niko, Niko juga punya salah ke gue, dan gue juga mungkin punya salah ke mantan-mantan gue. Niko juga mungkin pernah punya salah sama mantannya dia gitu, tapi kok bisa ya gitu? Kok bisanya itu yang bikin kita jadi kayak sekarang jadi deket lebih, kayak jadi teman lagi, lebih teman lagi sekarang, jadi sering ngobrol gara-gara itu gitu. Terus pas nikah nggak ngobrol ya? Hah? Nikah udah jarang ngobrol ya? Kan gara-gara Terus. Ya terus. Lu suka mancing juga sih. Iya, enggak gue nanya, iya. Kerjaan gue di rumah nangis-nangis kayak Iya, tahu. Maafin udah ya, maafin. nangis-nangis, terus dia kayak cuman kayak gini. Tidur anjing. Itu gue nggak nyadar anjing, gue juga nggak ingat. Pas itu gue nggak Sampai ingat. pagi gue nangis bengkak mata gue dia. Tapi kan akhirnya pendewasaan kalian ketemu sama, kan ada tuh peribahasanya, ketemu sama seseorang itu either dia jadi pelajaran atau pelajarin. Ya gitu, ya kan. Ya mungkin itu salah satu bentuk pendewasaan kalian yang entah mungkin untuk apa ya, tidak ya mungkin untuk kembali atau tidak, itu kan rencana Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kan bagusnya adalah anak-anak jadi nggak kehilangan sosok orang tuanya gitu, ngerti nggak? Mereka bertumbuh besarnya ketika kalian di dalam mental yang sudah stabil gitu. Jadi mereka ngeliat kayak sweet banget gitu. Jadi gue kayak ada bersyukur juga, kayak Biro sama Cafa emang nggak ngerti konsep. Iya. Ibu bapak gitu nggak ngerti konsep yang tidur bareng gitu-gitu, kayak nggak ngerti. Jadi kayak mereka nerima aja kayak oh ternyata kehidupan kita kayak gini gitu-gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalnya dia udah SMP gitu, kayak mungkin menurut gue bakal lebih sakit lagi sih, kayak anjing gue biasanya tidur sama nyokap bokap gue kok tiba-tiba gini. Tapi sekarang mereka kayak Evan aja ke rumah nyokap, ke rumah bokap, kata mereka nggak kenal konsep-konsep kayak gitu. Kalau menurut gue mungkin karena mereka nggak kekurangan itu sih, makanya mereka nggak ada ngeluh. Biasa kan anak-anak itu ngeluh ketika dia merasa dirinya kurang perhatian dari bapaknya, kurang perhatian dari ibunya. Nah mungkin kalian mereka mendapatkan itu sampai akhirnya enjoy aja. Tapi gue nggak bisa bohong ya, mungkin karena kalau Biru itu udah pernah ngelewatin kita bareng-bareng. Jadi Biru itu udah pernah tidur bareng kita gitu. Dia tuh ngerasain banget lah waktu itu, dan dia ternyata ingat gitu kan. Mungkin emang ada beratnya buat abang, dan di saat itu mungkin kita juga mental kita tuh nggak yang 100% gini ya. Gue sama Niko, gue ngerasa kita tuh berusaha banget untuk jadi orang tua yang baik. Kayak kita nih menyiapkan diri itu loh. Kita tuh ke konsultan psikolog lah, apalah, kita tuh ke dokter anak, misalnya dokter apa sih, ahli gizi, apa segala macam buat anak-anak kita yang sebenarnya ujung-ujung kita cerai juga kita sebenarnya sedih. Sampai pas kita cerai tuh kita tuh berharap kita bisa ngelakuin ini dengan baik, walaupun emang gak sempurna ya Jadi kayak ada di mana titik yang dimana kayak gue tuh juga ada di kepala gue kayak Abang sama Ade tahu nggak ya kalau gue nih udah berusaha sebaik mungkin, dan atau abang Ade ngerasa gue sama Niko egois nggak ya dengan perpisahan kita gitu, karena mungkin ya gue nggak tahu ya apa yang ada di pikiran mereka, karena gue tuh selalu nanya kayak mereka happy nggak atau apa nih yang kurang, makanya akhirnya abang bisa waktu itu sempet ngomong kayak dia capek bolak-balik gitu kan, dan itu akhirnya gue diskusiin sama Niko, walaupun emang ada berantemnya. Kadang gue juga ngerasa gagal gitu loh. Yang bikin gue ngerasa gagal tuh kayak gila ya, udah seberjuang apapun gue dan udah seberusaha apapun gue sebagai seorang ibu, dari dia di kandungan gue sampai akhirnya anak gue lahir, sampai akhirnya gue coba untuk ikutin milestone-nya, tapi ada aja yang gue tuh miss, ada aja yang gue ngerasa kayak anjir kayak gue gagal deh, kayak gue emang gak pantas deh jadi ibu tuh, kayak ngegeliang gitu loh di kepala gue tuh banget gitu loh. Kadang gue tuh coba untuk menyemangati diri gue sendiri sih, kayak enggak kok, gue udah keren, tapi tuh pikiran itu tuh masih ada, dan kadang gue tuh ngobrolnya tuh sama Niko gitu. Iya. Tapi satu hal yang nggak pengen aku ulangin lagi lah, pride offset yang waktu itu tuh, yang ego kita lagi tinggi aja sih waktu itu, kayak
ke acara biru bawa cowok, ke acara biru anjing cewek gue ikut lagi gitu. Itu plate offset yang nggak pengen aku ulangin lagi sih. Kenapa? Apa Itu yang menurut- nggak apa yang menurut lu itu salah? nggak wajar Nyet. Masa bawa pacar ke acara anak sih. Tapi kayak plate offset aja waktu itu kayak lagi ego aja, kayak dia juga lagi ego, gue sama cowok gue. Terus kayak saat itu gue juga sebenarnya nggak mau, tapi kayak cewek gue kayak udah ikut aja deh, kayak Rachel aja lagi bawa cowoknya gitu-gitu. Tapi menurut gue kayak bisa offset banget yang itu, kayak satu hal yang nggak pengen gue ulangin lagi ke depannya aja. Kayak untungnya mereka nggak kenal konsep kayak ini pasangannya nggak gitu. Itu untungnya mereka nggak kenal hal-hal itu. Cuma kayak Nyet, jangan terulang lagi deh hal itu. Gue nggak pengen terulang lagi aja sih. Jadi lu menyesalkan hal itu. Lo Rachel? Gue memang menyesalkan hal itu. Jujur gue nyesel. Walaupun memang tujuan gue tuh sebenarnya bukan itu. Kenapa gue kayak waktu itu bawa pasangan gue untuk ketemu sama anak-anak? Karena emang waktu itu figur laki-laki di rumah tuh nggak ada gitu. Dan Niko tuh susah banget untuk dihubungin. Niko tuh jarang banget ke rumah. Dan waktu itu kan gue pikir intensinya emang baik kan. Karena emang saat itu emang dia baik, dia bantuin gue gendong. Karena saat itu kalau misalnya lagi traveling, gue tuh nggak kuat ngegendong terus. Gue kan, maksudnya mereka udah pada gede. Dan even sama Mbak, mereka tuh nggak mau, ngerti nggak sih? Mereka tuh maunya tuh sama ya kayak karena kita kan temen ya. Maksudnya kayak kita tuh kalau Mbak tuh dia tahu itu Mbak gitu. Terus kayak jadi saat itu tuh gue ngerasa apa ya, mungkin gue ngerasa kayak mungkin abang sama ade tuh butuh ada laki-laki, side of masculinity-nya tuh ada gitu. Udah at least belajar dari mana kek gitu kan. Nah jadi pas itu Cuma kan waktu itu gue juga ada rada tenggang rasanya juga kan. Maksud gue masa gue ke situ sih, gitu-gitunya masih ada. Jadi kayak itu awal-awal banget lah. Maksudnya kayak nggak enak lah ada si itu gitu. Terus gue ke rumah, masa gue ngerasa aneh aja sih, kayak gue nggak wajar juga buat ke situ. Jadi itu masih awal-awal, masih banyak iya. Jadi ya udah. Nah terus kayak gue ngerasa kalau gue kenapa gue ngebolehin Niko bawa pasangannya untuk ketemu anak-anak, ya karena gue melakukan hal itu gitu. Maksudnya, dan gue gini loh, gue tuh selalu ngerasa gue tuh sebenarnya ngikutin jejak nyokap gue sih sebenarnya. Nyokap gue tuh mungkin bedanya waktu itu gue emang udah lumayan gede ya. Maksudnya gue tuh waktu itu sekitar SD apa SMP gitu. Nyokap gue tuh selalu ngenalin pasangannya ke gue. Untuk gue yang menilai apakah gue cocok atau enggak sama pasangannya itu. Karena kalau nyokap gue kan yang mencari waktu itu buat menikah kan. Jadi kalau gue nggak cocok sama pasangannya nyokap gue akan putusin. Tapi dia ngomongnya ini ya, emang pasangan. Kalau nyokap gue, mami emang ngomongnya pasangan. Tapi kan itu aku udah gede, maksudnya umur aku mungkin 3 SD. Jadi emang nyokap gue tuh maksudnya sama waktu itu pacarnya saat itu ya emang ngeliatin kalau mereka tuh emang pacaran gitu. Ya sewajarnya pacaran aja ya, paling pegangan tangan atau rangkulan, gak yang kayak cium-ciuman gitu, enggak. Yang pasti gitu doang lah. Ya cuman aku sama pasangan aku saat itu, mantan aku nggak pernah even pegangan tangan atau gini tuh. Aku berusaha untuk nggak ngeliatin itu ke anak-anak aku, ngerti nggak sih? Biar karena kan rumah kan rame, karena rumah rame jadi semua orang tuh ngobrol sama anak-anak, jadi anak-anak tuh nggak tahu yang mana sih orangnya gitu loh. Salah satu keuntungannya juga sih. Iya. Jadi kayak nih misalnya kayak Gungi, videografer gue itu deket banget sama Cafa. Ya Cafa ngeliatnya kayak ya udah, ya emang anak kantor aja gitu. Semuanya teman aja gitu. Nah cuman gue tuh kayak ngerasa mungkin gue mikir apa bener ya dikenalin ke anak-anak, karena ya biar anak-anak gue tuh bisa tahu nih ini baik nggak nih buat gue. Karena gue pernah juga waktu itu mengalami, kan ini pengalaman gue sebagai anak, pernah juga nyokap gue pacaran sama orang yang gue nggak tahu, terus tiba-tiba udah kenalan sama gue udah beberapa bulan pacaran atau beberapa tahun pacaran deh kalau nggak salah, guenya nggak setuju. Jadi nyokap gue pas putusinnya tuh nangis karena nggak disetujuin sama gue, sedangkan dia udah bonding. Lu ngerti nggak maksud gue? Berarti dia alasan putusnya gara-gara kamu nggak suka? Gara-gara aku nggak suka. Nah jadi gue tuh nggak mau, gue mikir kayak yaudah deh biar anak-anak gue yang menyeleksi gitu loh. Kayak menurut lo gimana, ini oke nggak kalau anak-anak misalnya nggak nyaman di sekitar dia, ya gue lebih baik gak usah sama dia gitu kan. Sampai akhirnya gue udah di titik kemarin itu kan gue pas sebenarnya gue belum mau nikah. Cuman emang gue masih ada hint buat kesana. Tapi setelah yang ini gue jadi kayak ngerasa kayak udah deh nikah ntar deh udah deh 10 tahun lagi kayak 20 tahun lagi kayak umur 50 kayak 60 ya udah. Bukannya gue ngedoain ya, tapi gue udah nggak ada harapan itu aja. Yang tadinya gue tuh, kamu tau kan aku pengen ada nikah, gue tuh dari kecil pengen nikah
sampai gue udah di titik kayak gue udah gak mau nikah. Bukan gak mau nikah, gue udah gak mikirin itu. Jadi gue sekarang siapapun nanti pasangan gue ya, selama gue masih belum pengen nikah ya kalau nggak usah dikenalin anak-anak juga nggak apa-apa, karena kan belum tentu sama gue selamanya. Ngerti. Ya sekarang itu kenapa gue nggak, mungkin siapapun nantilah yang jadi pasangan gue nggak mau gue kenalin ke anak-anak dulu ya, karena gue belum ada intensi ke situ aja ternyata. Iya. Lah, tapi kan lagian sekarang kan hubungan lu sama Niko kan udah baik gitu, ngerti nggak? Lu yang apa-apa kalau butuh sini dong, kayaknya anak-anak lagi nyari ini kan baik, nggak yang kayak dulu-dulu. Kalau yang dulu-dulu Niko nggak ada kabar dan nggak main sama anak-anak kan, elunya juga mintanya juga ragu ya kan, Wak? Kalau sekarang kan tinggal bilang, sini sayang. Nggak pakai. Sayang. Apa? Itulah anjing. Ada yang marah lo, Oh iya, denger-denger dia punya pacar baru. Bagus juga nih dua orangnya. Yo, gue gak punya jam bagus, jam terbang gue tapi. Denger-denger dia punya pacar baru, itu gosip atau fakta? Enggak, belum pacaran. Enggak. Tapi kamu nggak cingkuh kan? Gila, aku selingkuh buat sama kamu doang kali. Jadi aku orang terpilih untuk diselingkuhin. Kan belajar. Tadi dia pernah ngomong Jadi gitu. aku cuma tempat belajar orang-orang. Dari kita omongan ini kan kayak gitu rootsnya. Tadi dia pernah ngomong gitu pas lagi mabok. Cerita sama gue, gue akuin banget, gue tuh jahatnya cuma sama temen lo doang, itu si Rachel. Brengsek-brengseknya gue, itu fasenya Rachel. Setelah itu justru gue lurus-lurus banget. Gue gak pernah tuh yang namanya yang apa yang gue lakuin ke Rachel, di pasangan gue selanjutnya malah gue gak ngelakuin itu lagi. Kan lo ngomong ya iyalah bego, dia masa mudanya lo habisin ya kan. Iya, gue bilang itu. Iyalah, si Rachel kan. Ya kita kan kalau nikah lagi juga aku nggak bakal selingkuh. Nggak maksudnya ya kalau di Sumba, maksudnya kalau lagi gitu enggak. Masa sih? Tapi temanya jangan Disney ya, temanya anime ya. Naruto goblok. Iya jangan Disney lagi lah. Kayaknya segala sesuatu yang terlalu ini kurang deh, Cel. KUA aja lah kita KUA. Jadi belum jadian ya, belum pacaran. Belum. Tapi udah deket aja. Banyak yang bilang mirip Rachel pas muda. Rambut kali ya, Wak. Sama ini makannya suka ini Italian food. Kalau Rachel kan spaghetti, kalau dia fettuccine. Spagettinya apa? Aglio olio. Yang? Pedas banget. Yoi. Chili chopnya ditambahin. Masih suka makan lobster. Dulu aku suka masakin. Gak kuat. Udah siap debat nari pulang. Maaf saya. Aku. Tapi ada nggak belakangan ini yang kayak Rachel tiba-tiba curhat gitu? Apa kayaknya dia lagi happy-happy aja? Atau malah kebalikan, lu ada hal yang bikin lu sedih yang ceritain ke Rachel gitu, kayak aku lagi ada masalah nih gitu? Kita tuh cuman selalu. Kita cuman curhat kalau lagi sedih doang. Iya. Satu sama lain ya. Iya. Kalau happy kita nggak bercerita sih. Iya anjing emang. Lu juga enggak. Terus. Ya udah ya. Kapan terakhir lu cerita? Tapi nggak tahu ya. Mungkin orang ngelihatnya kayak kalau misalnya gue gituin orang lain atau Niko gituin orang lain tuh mungkin bakal marah kali ya. Tapi Iya. kita berdua tuh kayak biasa aja lagi, kayak ya udah ya gitu. Ya Tapi udah kan ya. takes time. Ya kan, maksudnya kalian bisa sampai di titik ini kan melewati iu dulu. Lagian kalau berantemin hal yang sama itu lagi juga kan mager juga nggak sih, Wak? Tapi sebenarnya yang rese tuh netizen bego kayak gitu-gitu. Kita tahu nggak sih kemarin aku mikir ya, ini kalau gue misalnya punya cewek lagi dibandingin sama siapa ya? Sama kamu apa sama yang terakhir gitu kan? Ternyata Dua-duanya. Ngentot juga nih netizen emang. Apa komenan netizen yang sekarang lagi ngeganggu lo? Sebenarnya sama aja, Nih misalnya gini, kita tuh harusnya sama. Saya dia punya pacar. Pertama mungkin kayak, dipuji-puji ke pacar kamu lebih bagus dari yang gini. Terus atau enggak kayak, bagusan yang dulu, yang gini. Tapi kebagi lagi tuh kayak, misalnya, mendingan balikan lagi nih. Pas balikan, ada lagi yang komen di bawahnya kayak, nggak usah balikan lah, udah tahu mereka dulu kayak gini, gitu. Jadi kayak, itu lagi gue capek anjing, kadang-kadang ngeliatnya tuh gerah juga gitu. Tapi kan emang tidak bisa dipungkiri, yang ngikutin kalian dari zaman pacaran, tunangan, nikah, punya Sabiru, punya Cafa, itu kan banyak. Iya. Dan mereka tidak pernah
susah untuk melupakan perjalanan kalian itu. Ya fans fanatik kalian lah. Iya. Jadi apapun mereka menunggu momen kalian balikan, kalian akur lagi, kalian nikah lagi tuh pasti ada. Tapi ada juga ya tim Rachel, tim Okin. Nah, untungnya kalau Rachel tuh dia kan pasti punya cowok kan. Nah, cowok tuh don't care buat hal-hal itu gitu loh. Iya kan? Tapi sementara cewek tuh Siapa don't care? Emang si itu kepikiran? Sumpah tapi sebenarnya enggak gini. Nah, tapi cowok tuh lebih nggak kepikiran gitu nggak sih? Enggak kepikiran. Kenapa? Kepikiran semua. Tapi nggak sensitif cewek pasti. Tapi kepikiran. Levelnya aja kali beda. Mungkin Levelnya beda ya. Sama ininya reaksinya mungkin beda. Kalau cewek kan lebih dar-der-dor gitu. Nah, gue tau. Jadi waktu itu ada jadi gini, waktu dulu gue sama mantan gue, dia tuh lumayan terganggu sama si Rachel Nico ini. Oh iya. Terganggu banget malah, terganggu banget. Tapi gue tuh nggak mau ngelarang dia. Waktu itu dia tuh suka manggung pakai gimmick mantan waktu itu. Gue ribut, tapi gue tuh nggak mau ganggu Nico, ngerti nggak sih? Karena gue ngerasa gue megang kontrol gitu. Nah, saat itu terjadi di cewek barunya dia, gue tuh ada kayak ngerasa feel bad, ngerti nggak sih? Karena kan pasti dia ada rasa nggak secure gitu loh. Jadi gue kayak mencoba kayak yuk bareng yuk, sini yuk gitu. Kita bikin yuk supaya kita nih temenan loh. Kita tuh nggak saingan loh. Kita tuh nggak kompetisi loh. Gue tuh nggak bakal ngapa-ngapain kok. Meniko gue respect gitu. Yuk sini, gue rangkul. Nah justru itu hal yang sebenarnya gue nggak setujuin Nah iya yang nggak setuju tuh dia. Ya, kayak maksudnya gue tuh nggak pengen mereka bersatu gitu loh. Oh. Karena menurut gue ya udah ini wilayah keluarga gue, ini wilayah gue sama pasangan gue gitu. Tapi kan waktu itu kan kayak ya udah Rachel ngajakin dia datang ketemu anak-anak segala macam, ya niatnya emang baik. Cuma bagi gue saat itu sebenarnya prinsip gue ya udah pasangan ya keluarga aja gitu. Jadi kayak nggak bakal kegabung. Beda ini ya. Prinsip aja ya. Dan gue kan sebenarnya waktu itu ngeliat kayak Niko sama ceweknya saat itu kan emang udah lama juga kan. Jadi kayak kasihan juga gitu kalau dia selalu terbayang-bayang tuh kayak Rachel Nico, sedangkan kita udah cari dari kapan tahu. Maksudnya gini loh, kalau memang kita jodoh, ya mungkin Allah akan menyatukan kita. Tapi kalau misalnya karena nafsu misalnya ya kayak atau gimana, kita nggak mungkin bisa temenan dan kita belum balikan loh sampai sekarang. Kita tuh bahkan even nggak pacaran lagi, belum pacaran lagi, nggak tahu kapan lah atau terjadi ya kita nggak tahu. Senyum-senyum. Enggak, sekenalan. Ya maksud gue juga gitu loh, maksudnya kayak ini brengsek orang tuh kayak misalnya gue baru putus terus kayak kalau gue balikan sama Rachel kayak orang-orang kayak senang-senang aja, tapi giliran gue sama orang baru cepet amat, ya kenapa anjing gitu. Ya sebenarnya sih kita nggak pernah tahu ke depannya ya, kita nggak boleh jumawa, kita nggak boleh takabur juga kan. Tapi maksud gue kalaupun misalkan orang misalnya takut misalnya kayak anjing tiba-tiba balikan gitu-gitu kan. Ya kalau itu emang terjadi, maksud gue dari hari pertama gue putus gue udah bareng sama dia mulu kali gitu kan. Tapi kan ya kan gak terjadi juga gitu. Mungkin yang pengen kalian sampein gini, kalau balikan tenang aja, ntar juga bakal balikan. Kalau masih belum, udah nikmatin aja kisah ini gitu kan. Iya maksud gue dari pertama kali putus aja Rachel lagi single juga, gue juga nggak langsung ketemu sama dia gitu. So ya udah jalannya emang kayak gini aja gitu. Tapi lo emang tipenya gitu ya? Kalau punya pacar, putus dulu, galau, baru nemuin orang. Cara lu untuk apa ya, ngebangkitin semangat lagi tuh ketemu sama orang baru. Tapi harus putus dulu kan? Iya. Harus putus dulu kan? Iya. Ini gue mewakili netizen ya. Jangan marah loh. Kita baru baikan nih. Nggak ada setahun yang lalu. Oh ya, setahun yang lalu. Kok cepet banget dapet yang baru? Ayo, itu apakah yang diduga-duga netizen benar? Kayak lo pas berhubungan sama yang terakhir sudah punya hubungan dulu dengan yang baru, jadi ketika putus eng foto gitu. Enggak. Ya.
Ya kan orang-orang kan pada ngomong kayak gue nggak bisa banget kalau nggak ada ini kan cewek gitu. Jadi nggak jelas Oh ngomongnya. iya, sorry. Nah tapi gue tuh sama dia tuh menurut gue tuh putusnya sebenarnya baik-baik ya. Maksudnya baik-baik, pokoknya clear lah menurut gue clear. Karena Nggak ada orang ketiga lah ya. ya kan dia ngomong sendiri kan, nggak ada Ya, orang maksudnya ketiga. kan bisa jadi nggak ada orang. Kalau orang mikirnya mungkin dia ngomong nggak ada orang ketiga karena mungkin mau Melindungi nama baik melindungi lo. nama Iya. baik gitu. Ya karena menurut gue putusnya ya udah fair aja. Kayak dalam menghadapi satu masalah, gue sama dia punya perbedaan dan akhirnya saling nyakitin gitu. Tapi after break up-nya itu menurut gue ada satu hal yang menurut gue jadi kayak anjing nggak banget lagi gitu. Dan akhirnya bikin gue kayak kesel sendiri gitu sama diri gue dan dia gitu. Jadi kayak kalau gue sama Rachel, misalnya gue pisah sama Rachel, terus gue ada fase kayak nangis-nangisnya, kayak sedih-sedih segala macam. Gue putus sama, abis itu pacaran lagi kayak ada nangis-nangisnya. Tapi yang ini tuh enggak, karena menurut gue kayak after break up-nya ini sebenarnya bukan break up-nya. Break up-nya sih udah clear-clear aja. Nah, tapi pas after break up tuh kayak enggak lagi, kayak Apa? nggak bisa itu nggak bisa. Gue tuh di sini gue nggak mau memperdebatkan tentang gue sama dianya, karena menurut gue ketika gue memperdebatkan itu pasti dia punya alasan, gue punya alasan. Tapi bagi gue alasannya kayak nggak banget. Akhirnya yang bikin gue kayak ya udah, gue kayak udah nggak ada rasa. Ya udah, gue apa salahnya lagi gue nyoba sama orang baru gitu loh. Terus Kayak move jalur ilfil gitu. itu maksud aku, ya kan. Maksud aku tuh kayak gitu. Jadi pas kayak gitu, ya udah, gue tuh udah diputusin udah lama banget sebenarnya, jauh sebelum media tercium lah itu ya. Sebelum media tercium gue udah nggak banget. Kita tunjukin chatnya juga jadi kayak onat lagi ya. Iya, pokoknya gitu deh. Gue lagi. Iya. Ada gue lagi. Ya pokoknya intinya kita tuh putus udah agak lama. Terus tapi baru kecium medanya ya era itu, makanya orang yang ngerasa cepet banget. Tapi ya udah, gue juga kayak ya kemarin tuh sebenarnya kan kayak yang bikin orang-orang makin rame lagi kan gara-gara yang masalah close friend itu kan. Tuh gue sebenarnya juga mikir tuh dalam arti kayak ini ada 2 akun close friend, kesebarnya di college anjing. Ya, maksudnya kesebarnya tuh semuanya. Harusnya kan kalau misalnya ada close friend lo, muncul lu dong sendiri, tak gitu kan. Ada close friend Rachel, muncul lu sendiri. Nah ini gue ngeliat dari akarnya aja, dari close friend ini kesebar, udah nempel nih dua close friend-nya. Tek. Ingat gak sih? Ya, kita tuh kayak ada asumsi kalau itu brief campaign. Iya. Asumsi ya. Misalnya kalau friend lo kesebar, pasti orang nyebarinnya close friend lo dulu dong, upload close friend Erika. Satu-satu gitu, Satu-satu. Iya kan? Ya kayak gosip lah satu-satu, kayak Keluarnya apa yang satu. keluar, kayak misalnya second account gue ya Iya. keluar ya satu dulu. Iya. Satu dulu. Nggak langsung misalnya ada second account gue dan second account si A dan second account si B. Iya. Tuh pasti beritanya Itu sekali pasti dulu. beritanya sendiri-sendiri, ngerti nggak sih? Jadi orang menduga-duga sendiri gitu. Dan yang ini untuk hal-hal kecil kayak gitu, untuk lu semua lu pasti ngomongnya di close friend anjing, mana close friend di second anjing. Gue second. Ya iya kan second kan, langsung ngomongnya di close friend first, karena dia nggak mau ketahuan secondnya apa namanya. Oh. Ya makanya namanya juga brief campaign. Oh Iya. itu shit. Iya, ternyata brief nyampe. campaign. Tapi dari brief campaign itulah sebenarnya yang kayak menduga-duga kayak jadi iya, jadi kayak Oh impactnya. iya, impactnya tuh kayak oh ternyata gara-gara dia ngepost kayak gini, oh ternyata gue udah duluan sama dia gitu-gitu loh. Tapi lu ada ngobrol nggak ke dia kayak kan hal-hal kayak gini bisa diobrolin Gue udah di blok. in person. Gue Alasannya? sebenarnya gue ngeblok duluan sih, gue ngeblok duluan, ternyata diblok balik. Tapi itu udah sebelumnya gitu. Akhirnya gue ngechat di nomor 1 diblok, nomor 2 diblok. Gue chat di Instagram send doang. Jadi gue nggak pernah punya kesempatan buat nanya. Tapi ya gue mengasumsikan aja dari kayak dia ke-upload tuh 2 akun itu bersatu, terus jadi ke-upload, terus habis itu kayak nge-upload reels kayak Udah. bener. Jadi kayak brief campaign, masa makan duit dari gosip aja. Sebenarnya yang bikin kecewa tuh sebenarnya hampir sama ya kita masalah sosmed ini, karena kalau mantan gue waktu itu dia ngepost klarifikasi yang tidak jelas gitu kan. Jadi kayak waktu itu gue emang sebenarnya gue juga lumayan kaget ngelihat
ada si brief campaign ini, karena even waktu itu gue cerai sama Niko pun kalau ditanya banyak nggak sih brand yang menempel untuk dengan embel-embel itu, embel-embel misalnya kayak apa gitu, ya banyak gitu. Ngerti. Tapi ya gue ngerasa kayak gue nggak mau menyakiti dia gitu, walaupun gue pasti ada nyakitin dia. Kayak gue ngerasa gue lebih baik gue nyakitin Niko dengan hal yang real gitu, hal yang real yang bener gitu. Kayak gue bisa bilang dia selingkuh, ya udah. Ya, maksud gue urusan move on cepat atau enggak itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Ada alasannya karena gue ilfeel atau karena gue apa, itu ya urusan gue lah. Gue mau cerai dari dia besokannya nih gue punya pacar lagi, ya itu urusan gue. Tapi at least selama gue hubungan sama dia, gue nggak pernah berkontakan sama orang lain gitu loh. Maksudnya itu kan urusan masing-masing aja gitu kan. Dan orang-orang juga nggak tahu kenapa, tapi ya at least gue kayak ngerasa kayak anjing dibilang selingkuh lagi lah segala macam, kayak tai apaan sih gitu. Berarti untuk obrolan lu sama dia emang udah nggak ada jalurnya. Maksud gue gini loh, bukan gue ngasih tahu secara dua arah ya, dua pandangan, sisi lu sama sisi dia. Mungkin nggak ada sesuatu yang sebenarnya belum tercurahkan ke dia, terselesaikan. Kayak sebenarnya ini loh luap-luapan gue gitu. Atau mungkin dia kayak dia punya kecurigaan sesuatu, makanya dia yang bikin tapi itu. dia nggak pernah sampaikan ke lo gitu. Iya gue nggak tahu, maksudnya gue di sini juga nggak pengen ngomongin hal yang bisa jadi perdebatan. Maksud gue kalau misalnya gue ngomongin hal itu, mungkin pas gue ngomong kayak alasan gue apa, mungkin dia bakal punya pikiran kayak nggak kayak gitu, alasan gue tuh kayak gini. Tapi yang pengen gue sampein adalah hal yang terjadi ke diri gue. Diri gue kemarin ngalamin gara-gara close friend itu yang tersebar, dan ternyata itu campaign brand, terus impactnya kayak gue dituduh kayak gue jadi jalan duluan sama dia, selingkuh segala macam. Ya menurut gue yang nggak fair aja. Kalau urusan move on cepet atau enggak itu urusan gue, tapi at least selama gue sama dia gue nggak pernah melakukan hal itu. Jadi mau gue move on cepet ya mungkin gue karena gue udah kesel duluan, gue udah ilfeel duluan segala macam, ya itu yang terjadi sama diri gue gitu loh. Jadi maksud kamu kayak kalau misalnya ada orang yang punya prasangka kayak kamu move on cepet karena kamu bla bla bla, ya udah nggak apa-apa. Tapi karena ada si close friend ini, jadi ngebikin kesannya kalau itu adalah perselingkuhan, itu kayak diiyain gitu ya. Ya walaupun kalau misalnya walaupun nggak ada si close friend itu kan tetap orang akan ngeliat tetap kecepatan dong. Mereka punya asumsi sendiri kan. Tapi kecepatan atau enggak itu urusan aku. Iya, tapi maksudnya kalau netizen berprasangka seperti itu ya nggak apa-apa juga. Iya. Prasangka setiap orang aja kan. Iya. Tapi kayak kamu ngerasa sedih nggak dengan hubungan kamu kan lumayan lama nih sama dia? Aku lebih sedih sama kamu sih. Ya udah, kita move on dari itu dulu lah ya, supaya tidak ada perdebatan. Nih sebelum main games red flag or green flag, gue lebih penasaran mewakili netizen lagi. Mereka juga penasaran gimana caranya, nggak bisa dimungkiri kan banyak pasangan yang mengalami hal yang sama kayak kalian nih, cerai muda, tapi mengagumi bagaimana kalian co-parentingnya bisa berhasil. Di mata mereka ngelihat kalian tuh berhasil banget loh untuk membesarkan anak. Kalian mau sharing nggak gimana mungkin, atau pengennya pandangan kalian ke anak-anak tuh kayak gimana? Kalau gue sih gimana ya, gue tuh masih kayak ada perasaan dimana gue kan yang memilih Niko tuh waktu itu untuk jadi suami gue saat itu. Berarti saat gue memilih Niko jadi suami gue tahu nih ini adalah bapak dari anak-anak gue nantinya gitu. Dan gue tuh pernah jadi anak juga, pernah jadi anak broken home lah. Dan gue tuh nggak tahu siapa yang harus gue percaya. Sampai gue gede sekarang tuh gue nggak tahu percaya siapa. Karena yang benar yang mana ya? Karena pas gue kecil, nyokap gue tuh ngata-ngatain bokap gue ngata-ngatain nyokap. Yang dimana gue nggak salahin juga sih. Mungkin emang bokap gue terlalu parah gitu. Gue nggak bisa salahin nyokap gue juga. Tapi gak bisa dipungkir kalau nyokap gue juga ada salah gitu. Jadi kayak dua-duanya itu sebenarnya ada salah. Tapi mungkin lebih besarnya ke bokap gue lah. Tapi dulu tuh gue berharap banget. Gue berharap nyokap gue bisa lebih legowo atas semuanya. Karena itu berlangsung sampai ke waktu itu pernikahan gue sama Niko. Kayak ada keribetan itu untuk bisa nyokap gue itu untuk
nyokap gue tuh bisa bener-bener bernama itu sebenarnya dia mencontoh melihat gue gitu. Kadang gue tuh bilang, Mi aku bisa loh, yuk gitu. Kenapa gue tuh ngebisa-bisain? Karena gue nggak mau anak-anak gue ngerasain itu sekarang gitu. Dulu tuh gue nggak tahu mau curhat ke siapa, kan cerita ke bokap, gue nggak percaya bokap ini bener nggak sih ngomongan orang, kata nyokap dia gini gitu. Ngomong sama nyokap juga, aduh nyokap gue menggebu-gebu banget ngomong sama bokap gue, pasti kalau gue ngomong sesuatu langsung menggebu-gebu juga gitu loh. Jadi gue tuh pengen jadi safe space anak-anak gitu, kayak anak-anak mau cerita apa, mau cerita di sekolah siapa yang kita kan nggak tahu ya dunia anak-anak ya. Walaupun kita berasa kita tuh tahu, tapi anak-anak tuh banyak loh sebenarnya mereka lewatin dari pertemanan. Gue nggak bisa nyalahin bullying anak-anak ya, karena mau kayak gimana pun mereka tuh anak di bawah umur gitu. Tapi dulu kan gue pernah jadi anak di bawah umur, dan gue tuh dulu juga pernah dibully, atau gue mungkin pernah nggak sengaja ngebully. Gue tuh kita nggak nyadar. Tapi gue ngerasa akan lebih mudah hidup gue kalau gue tuh punya teman cerita, dan lebih mudah hidup gue kalau gue tuh bisa ada teman diskusi untuk gimana sih cara ngelewati kehidupan ini gitu. Karena gue ngerasa gue gak punya mentor di kehidupan ini. Untuk kalau ada di hidup ini tuh gue gak punya mentor. Jadi gue ngerasa kayak gue gedebak banget sama hidup gue. Gue tuh pengen jadi mentor anak-anak sih. Jadi kayak gue pengen abang atau ade dia punya masalah, dia bisa cerita sama gue. Mungkin kalau cerita sama gue mungkin ceritanya tentang mungkin tentang mungkin percintaan, atau mungkin tentang persahabatan. Mungkin kalau ke Niko lebih ke tentang karir ya. Kayak gimana ke depan, future segala macam. Tapi at least mereka tuh tahu siapa orang yang mereka harus cerita tuh ke siapa gitu. Jadi saat gue cerai sama Niko tuh pas waktu itu, tau gak ya, hal yang paling sedih saat gue cerai dan paling ngenekin waktu itu kan gue sempet yang enak banget ya sama Niko ya. Itu pas lagi di mobil mereka minta dengerin lagunya Ayah sambil nyanyi-nyanyi. Lu bisa bayangin gak sepanas apa gua anjir. Terus waktu itu Biru kerjaannya tuh nontonin video YouTube. Inget gak? YouTube kita yang zaman dulu ya, Rachel Nico Against the World. Itu gua tuh kayak yang ih bokap nih ketai anjing gitu kan. Tapi kan kayak gue masa sih mau ngubah idolanya mereka. Gue sama Niko sama-sama idola mereka lah ya untuk hidup. Kalau kita berantem tuh mereka nggak tahu idola mereka tuh siapa gitu. Jadi itu yang kayak gue ngerasa kayaknya nggak worth it deh gue kalau sampai ngerenggut sosok itu dari anak-anak gitu. Waktu itu mungkin karena gue yang dari keluarga yang broken, jadi gue yang emang udah ngomongin itu sama Niko. Kayak gue bilang kayak kita harus ngelewatin ini tuh, kita harus sebaik dan sebijaksana mungkin ya. Karena kan yang nikah waktu itu pilihan kita berdua, punya anak pilihan kita berdua, cerai pun pilihan kita berdua. Jadi jangan sampai anak-anak rasa kayak hidup di dunia ini gue nih nggak minta loh, kok hidup gue kayak gini sih gitu. Kita tuh berusaha banget, mereka nggak mempertanyakan arti hidup mereka karena mereka tuh sangat-sangat kita inginkan, mereka tuh sangat-sangat kita sayang, kita cintain gitu. Jadi itu yang gue tanemin banget, kenapa gue berusaha. Dan gue berharap juga orang-orang di luar sana yang cerai bisa mengesampingkan ego itu sih. Ya karena menang jadi abu, kalah jadi abu juga. Kita berantem buat anak-anak, jadi nggak ada untungnya juga. Gua menang ngomongin Rachel brengsek segala macem ya jadi abu, Rachel ngomongin gitu jadi abu. Jadi yang kalah gua, apa Rachel yang menang, yang kalah tetap anak-anak. Jadi nggak penting juga sih menurut gua buat memframing itu ke mereka gitu. Kita berdua tuh emang sebenarnya ada kayak kadang-kadang gua kalau misalnya mau ngomongin soal kenapa kita cerai gitu-gitu, kita pernah bahas juga ya. Kayak anak-anak taunya apa nih kalau nanti mereka nanya kita kenapa cerai gitu kan. Gue tuh udah ngomongin sebenarnya sama Niko, kayak kita ngomongin ya mungkin kita, ya gue nggak mau juga dong anak-anak nggak tahu kenapa gue sebagai perempuan nih. Tapi gue akan bilang kayak gue tuh nggak pernah ngerasa orang yang selingkuh tuh orang jahat loh, menurut gue gitu. Karena ya maksudnya gue juga punya banyak salah ya, mungkin bukan selingkuh, mungkin yang lain gitu. Tapi kan ya bukan berarti itu nggak salah gitu. Tapi bukan berarti gue bilang kalau Niko tuh orang jahat. Jadi gue emang udah ngomongin sama Niko kalau misalnya nanti anak-anak udah ada saatnya nanya kenapa, kita kan ngomongin baik-baik, tapi kita nggak akan ngebohongin mereka. Intinya kita nggak mau bohong lah sama mereka. Mereka nanya apa kita akan jawab, tapi kan kalau mereka tuh tahu atau nggak kasih sayang kita, mereka ngerasain. Mau netizen bilang kayak kalau Niko sayang sama anak-anak, Niko nggak akan gini. Kalau Rachel sayang sama anak, Rachel nggak akan cerai, bla 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 bla. Gue tuh cuma di kepala gue kayak
yang ngerasain sayang atau enggaknya ke anak-anak tuh cuman anak-anak. Dan itu yang kita coba untuk buktiin tuh gak ke netizen, kita buktiin ke anak-anak. Kayak segimana kita mencoba membuktikan dengan kita nggak bilang kita bener ya dengan kita cerai, tapi dengan pilihan ini kita juga struggling gitu. Bukan berarti kita kayak cerai bye bye anak gue gitu, nggak kayak gitu. Kita tuh bener-bener itu hal yang bikin kita sedih juga. Bukan cuma anak-anak doang yang sedih, kita juga sedih. Ya menurut gue dengan sampai saat ini mereka nggak pernah menanyakan hal itu, menurut gue kita udah berhasil aja sih. Kalau mereka udah nanya pasti mereka ngerasa something wrong gitu kan. Tapi dengan sampai saat ini mereka nggak pernah nanya kayak kenapa nggak tidur bareng lagi, kenapa nggak bareng lagi, kenapa pisah, itu menurut gue berarti kita masih berhasil nih buat nge-keep, kalau bukan nge-keep ya, kayak kita bikin mereka tetap ngerasa fulfill aja gitu. Mereka tuh masih ngerasa full dan nggak ngerasa kayak ada yang kurang, kayak apa yang harus dipertanyakan tuh nggak ada gitu. Kita masih berharapnya ya kayak gitu. Makanya kadang tuh kita tuh suka nanya, terus kadang-kadang kalau misalnya abang tuh yang paling terasa kan anaknya ya dibanding Cafa tuh agak-agak, Cafa tuh bahkan kadang suka Statue itu. iya, dia tuh bahkan suka kayak bercanda supaya kita politik aja gitu, ngerti gak sih? Suka kayak dia tuh sebenarnya pengennya main Barbie, tapi karena dia pengen aja kita kayak guilt trip gitu loh, kayak nggak mau main sama ayah, soalnya ayah main terus sama abang. Iya. Itu sebenarnya nyakitin ya. Cuman kayak kita tuh emang udah tahu emang ini anak emang Iya, emang agak-agak. Tapi kalau abang tuh emang dia lebih perasa. Jadi kalau abang tuh kalau misalnya gue bisa ngerasain vibes dia tuh nggak mau cerita sama gue tuh ngomong sama Niko, coba ditanyain dia kenapa di sekolah, kenapa ada masalah apa di sekolah atau ada masalah apa di rumah, ada apa yang bikin dia nggak nyaman gitu-gitu. Ya sebenarnya kita nggak tahu sih kita bener-bener udah bener atau enggak. Tapi ya so far so good aja sih. Gitu. Iya, ada banyak sih yang kalian udah lewati kan, fase pacaran, pernikahan. Sekarang nih udah nggak ada pilihan lain tuh, ya ini anak nih harus jangan sampai gagal gitu. Kalau kalian gagal saat pacaran atau pernikahan ya udah lah, ya udah lalu. Anak tuh pasti kalian harus kasih yang terbaik, ya nggak sih? Jadi jangan pernah ngerasa kita gagal atau enggak. Jangan mau itu gagal atau enggak, jalan aja terus. Gila, kayak expert banget deh gue ya. Ya tapi kan gue cuma bisa ngasih nasihat. Ngejalaninnya kan pasti nggak semudah apa yang gue omongin. Cuman menurut gue kalian udah keren banget sampai di titik ini. Gitu. Ya mudah-mudahan apa yang mau kamu omongin sama abang kalau abang ada di sini? Iya. Mungkin nanti standar banget aja. Abang mau nonton nanti 10-20 tahun kemudian nih. Apaan ya? Kalau Cafa bandel kayak kamu gimana? Itu pertanyaan banyak orang tapi aku nggak bisa jawab. Aku coba bilang gini, gue kalau biru gue kebayang sih, gue cuma bilang jangan ituin anak orang, udah sisanya lu mau ngapain bebas. Tapi kalau Cafa selain sama Rachel, gue bilang terserah dia. Bingung kan ngadepin diri lo sendiri. Coba gimana? 17 tahun kelusi, wah. Iya, peaches and cream. Peaches and cream, don't hate Monday, don't hate Monday. Diam. Somehow ya, gue tuh kayak ada yang kayak apa gue bakal jadi kayak cool moms ya, kayak party, ikutlah bunda gitu. Atau kayak jangan nak di rumah gitu. Gue masih nggak bisa kebayang gitu. Cuman Cafa tuh ibaratnya kayak karma kita berdua, bener nggak? Kenapa? Karena dia memang lumayan kayak ngomongnya tuh ceplos-ceplos kayak gue. Terus sembrono kayak dia, lu ngerti nggak sih? Jadi kayak terus dia tuh bisa kayak ngomong kayak misalnya dia menurut gue dia hatinya baja sih, menurut Cafa, menurut gue walaupun dia bilang hobinya nangis ya, tapi dia tuh nggak, kamu ngerti gak sih, kayak dia tuh nggak melo gitu. Tapi itu gue lumayan takut, gue takut dia kayak kebablasan. Dan pas gue hamil gue benci Chelsea kan. Iya lagi. Dan itu ya nggak boleh ngomong sembarangan. Ya. Tapi memang mendingan kayak lo party, gue ikut gitu aja sih sebenarnya. Pengen kayak gitu, tapi gue tuh punya pandangan kayaknya Cafa itu akan diposesifin sama abangnya, jadi kayaknya itu urusan biru. Iya, sama aku juga mikir kayak, nih didik biru aja, ntar biru yang bakal ngakip adenya. Karena biru tuh
kalau bisa adanya nggak sholat atau adanya bajunya kayak kelihatan udelnya, dia tuh marah. Dan dia Ya, nggak bagus pernah sih. marahin gue. Peran abangnya masuk Iya sih. dia jadi gue kayak ya udah, Gue nggak kebayang. kayaknya dia bakal lebih takut sama abangnya dibanding sama kita. Kayaknya sih. Karena dia tuh kalau sama gue ya kayak dia suka kayak nanti nggak ditemenin lagi sama abang, dia paling takut sama abangnya. Iya. Cafa tuh paling takut sama abangnya. Jadi gue kayak ya udah deh, untung mereka ada berdua karena gue nggak tahu mau ngomong apa sama Cafa. Kalau Cafa bilang kayak dulu Buna juga gitu, kayak aduh, mati gue gitu kan. Jadi biar bang tolong ya bang. Ya kadang-kadang gue ngerasa Cafa tuh terlahir emang buat ngelengkapin biru sih. Buat ngelengkapin satu sama lain kayak. Menurut gue aneh aja sih menurut gue kayak kenapa harus lahir Cafa di ujung tanduk kita gitu loh kayak. Tapi kalau nggak ada Cafa, biru nih bakal unstable mampus dan begitu pun sebaliknya juga. Jadi kayak emang Tuhan tuh udah kadang rencanain gitu, udah lahirin dulu Cafa baru kalian pisah kayak. Gue ngerasa kayak gitu kayak. Dan Cafa tuh bisa kayak bikin, kan biru tuh kita tuh kadang kalau ngeliat biru tuh kita minta mellow ya, kayak sedih gitu ya saya. Tapi kalau Cafa tuh bisa ngebikin kayak dah yuk jangan sedih gitu, ibaratnya gitu loh. Tapi kayak kita butuh dua-dua itu, butuh kayak satu buat pengingat, yang satu buat penghibur gitu. Jadi ya alhamdulillah lah kita emang sejujurnya ya, gue tuh nggak tahu sih gue mau punya anak lagi apa enggak. Maksudnya mau punya kayak gue nggak tahu sih. Kayak maksudnya gue ya nggak menutup kemungkinan bisa jadi gue mau, tapi gue ngerasa lengkap banget lagi mereka berdua kayak. Dan belum kebayang aja gimana Iya, cara belum kebayang. mengatur mereka semua. Tapi ya kalau ngeliat dari parasnya, Cafa kan Rachel banget. Iya. Biru kan lu banget. Kalau lu nanya mereka ke depannya besarnya kayak apa ya? Sadar nggak karakternya Biru juga Okin waktu muda yang lurus banget. Cafanya elu. Jadi tidak menutupi kemungkinan besarnya nanti antara Biru ke bawah Cafa atau Cafa ke bawah Biru. Iya, kuat-kuatan. Kuat-kuatan iman nih. Kuat-kuat genetik ya. Kan kita nggak pernah tahu, tiba-tiba Birunya sampai jadi yang bronze banget, Cafanya yang astagfirullah, abang, itu kita nggak pernah tahu, ya kan? Cafa, astagfirullah kamu kok mabok mulu. Gak boleh gitu ngomongnya. Besoknya mabok mulu misalnya gitu. boleh gitu. Nggak misalnya kan udah gede kan menurut Tapi aku kan mungkin. masih kecil tapi maksudnya kita udah mendoakan dia Jangan sebagai pernah satu. nikah di usia muda ya teman-teman. Nggak, soalnya tuh suka yang aneh-aneh kayak kalau Cafa mabuk kamu bolehin nggak? Ih pertanyaan apa sih itu? Ngerti gak sih kayak? Gak maksud boleh gue tuh ngeliat perkembangan zaman tuh udah makin aneh-aneh kan. Maksudnya sekarang aja udah aneh mampus apalagi 10 tahun kemudian. Ya maksud gue ya nggak ada salahnya buat kita ini dong. Antisipasi dong. Kalau misalnya biru mau bikin tato, boleh nggak? Kan kamu bikin tato, boleh nggak? Pertanyaannya nanti aja, kayak 10 tahun lagi gitu. Tanya sekarang. Kalau sekarang kan, kalau misalnya gue bilang, ya nggak boleh lah lu. Iya. Tapi kayak Ya nggak bisa, nanti pemikiran kalian akan berubah di Ya, masa ya, tua ya, lagi ya, pasti. benar, ya. Karena bertambahnya usia katanya kalau udah menjelang usia yang tua Uzur. matang itu lebih slow, lebih yang kayak ya udah deh gitu. Oke, red flag, green flag. red flag, green Let's flag. go. Oke. Kin, Ya. ini red flag or green flag nih gamesnya. Jadi kita ngomongin soal hubungan. Oke, yang pertama, pasangan yang friendly banget ke semua lawan jenis. Green flag or red flag? 1, 2, 3. Wih, kenapa? Bukannya dulu biasa-biasa aja ya? Nah, sekarang udah posesif. Sekarang dia udah berubah. Dia sekarang menganggap cemburu itu hal yang sangat wajar dan normal. Ya emang itu bener. Ya kan? Iya. Ya soalnya dulu dia nggak posesif ya, cuman kalau gue sama Niko emang Niko lebih cemburu, tapi juga sebenarnya nggak cemburu banget, Iya, iya. B aja Iya, iya, kita waktu itu, dan gue juga nggak cemburuan sama sekali lagi. iya, iya. Tapi sekarang gue mau jadi orang yang cemburuan, Yoi, welcome. karena ternyata tidak cemburu membawa petaka. Oke, next ya. Pasangan yang langsung sayang banget sama anak kamu padahal baru kenal. Gimana konsepnya? Oh mungkin pasangan baru kali ya. Ketika kalian sudah memposisikan kalian janda atau duda, ada pasangan baru dan langsung akrab sama anak kalian. Itu red flag or green flag? 1, 2, 3, let's go. Red flag. Nggak mungkin langsung sayang. Itu nggak mungkin, Nyet.
Ya, tapi itu pasti cuma ngambil hati doang kayak di depannya kayak gini. daripada nggak ambil hati, masa langsung ditempeleng. Tapi menurut gue kalau dia ngomong kan dia langsung sayang banget. Menurut aku nggak mungkin langsung sayang banget itu nggak mungkin. Iya benar. Nggak Pasti mungkin. kayak itu kayak ada kayak pengen ngambil hati. Oh ternyata dia suka banget tapi itu pasti dalam belakangnya kayak oh tai gitu. Tapi dia prinsipnya kuat ya, Say. Kuat dia. Nggak, karena dia emang nggak suka anak kecil parah. Tapi kalau gue nggak suka anak kecil dulu. Tapi setelah gue punya anak, gue jadi lumayan suka sama anak kecil. Iya. Walaupun nggak bisa main. Kalau dia sampai sekarang tetap nggak suka anak kecil selain anaknya dia. Jadi dia ngerasa semua orang yang main sama anaknya dia tuh fake. Padahal enggak anjir. Ya, baik. Pasangan yang nggak mau ikut campur soal anak kamu karena takut bikin salah. Green flag. Sabar. 1, 2, 3. Berarti dia tahu boundaries. Ya benar. Berarti dia tahu etika. Mungkin kalau cuma sekedar saran-saran oke lah ya. Oke. Ketika kalian memposisikan diri janda, duda, terus kalian punya pasangan baru, maka pasangan baru itu akan mengakrabkan diri dengan mantan-mantan kalian demi anak. Mantan kalian. Kayak gini misalnya aku punya pasangan pengen akrab sama kamu supaya anak-anak juga baik-baik aja Berarti misalnya. bukan mantan-mantan dong. Kita ngomongnya pasangan bisa jadi pas udah nikah kan, ya nggak sih? Jangan pas pacaran doang gitu kan. Oke. Green flag or red flag? Green flag. 1, 2, 3. Kenapa red flag kamu mau pasangan? Kan demi kamu red anak. Berarti dia nggak tulus deketinnya. Ya nggak. Kalau emang pengen akrab sama kamu, ya udah akrab aja, bukan karena demi anak. flag? Aku nggak apa-apa sih. Oh, Beda opini. ya nggak apa-apa. Gue Soalnya emang suka warna hijau aja sih. Nah, soalnya kalau gue ngerasa ya apapun itu alasannya, yang penting dia baik sih sama gue atau sama Walaupun Niko. fake. Tergantung kenapa fake. Iya juga sih. Nggak sesuai pendiri. Iya. Baru mikir lagi adalah Ya, fake malah kalau udah putus gue diikutan dimusuhin ya. iya. Pasangan yang kalau ribut langsung curhatnya ke teman-teman dulu sebelum ke kamu. Red flag or green flag? Ribut sama siapa? Misalnya, ya kayak gue, lu ribut, curhatnya langsung ke gue dulu, nggak selesaiin ke lu langsung. Tapi kan dia bukan pasangan gue saat itu. Contoh, astagfirullahaladzim. Gue ulangin ya pertanyaannya. Pasangan yang kalau ribut nih, curhatnya ke teman dulu, baru selesai masalah ke pasangannya. Ributnya sama pasangannya, maksudnya dia curhatnya sama pasangan. Itu bener juga. Nah, ini yang bikin pertanyaan gimana sih? Gimana? Ya makanya green flag or Gue red kan flag. Temen lah. Entah aku green flag ya, aku mau cerita sama siapa? Kalau cerita sama pasangan makin ribut ya nggak sih? Misalnya aku sama kamu pasangan, kita ribut. Maksudnya ceritanya sama kamu. Iya, makin ribut ya nggak makin sih? ribut lah. Lu mau red flag kan tadi udah habis red flag, kenapa ikutan green flag? Gue nggak, ternyata gue sadar gue suka bendera warna merah. Ya, green flag. Cowok yang kalau lagi marah langsung diem 1000 bahasa. Green flag or red flag? Gue benci banget sama silent treatment. Silent treatment itu tercipta cuma buat gua. Bagi gua silent treatment itu adalah cara buat cooling down dulu. Iya. Jadi nggak dar-der di depan gitu, ya udah diem dulu. Terus pas udah tenang baru ngobrol. Kalau misalnya ribut langsung dar-der tuh bakal api ketemu api, nggak bakal bener. Tapi setelah cooling down tetap dar-der apa? Enggak dong. Kan habis cooling down baru ngobrol gitu. Oh. Iya. Lu? Tapi aku sekarang ngikutin cara kamu loh. Iya kan? Ya tapi tetap dar-der. Nggak cooling down. Terus apa yang ngikutin? Pengen nyiksa aja. Oh. Itu sih nggak bakal berubah sih. sorry. Terus. Udah habis sih respect. Udah habis ya. refleksnya. Ya Kita udah. tentang anak-anak kali ya. Red flag or green flag? Kalau misalnya anak-anak minta tinggal sendiri pas udah lulus SMA, red flag or green flag? 1, 2, 3. Lihat ya, maknya aja tinggal sendiri kayak gini. Iya. Lu respect apa green flag? Red flag. Ya lu dulu merah. Ya kita melihat dari pengalaman aja sih. Iya. Tapi sebenarnya gue juga nggak pengen yang posesif gitu sih. Maksudnya kayak nggak pengen yang straight parent gitu. Tapi kayak gue lebih nanemin ya apapun yang mereka. Strict parent. Oke. Jadi kayak apa yang mereka pengen omongin tuh langsung diomongin ke kita. Jadi bukan suatu hal yang anjing gue takut lagi nih misalnya bawa cewek ke rumah. Itu gue nggak pengen nanemin gitu. Kamu
ngebolehin untuk anak kamu. Nah, gue tuh suka parentingnya Tora Sudiro. Lo kalau pernah nonton podcastnya, dia tuh kayak bolehin anak-anak pacar-pacarnya ke rumah segala macem. Ya mereka jadi kayak nganggep temen aja. Tapi ketika mereka merasakan kelowongan itu, mereka jadi jatuhnya tuh kayak respect. Jadi kayak, oh ternyata bokap gue nggak bolehin kayak gitu. Tapi gue takut ngelakuin itu bukan takut ketahuan sama orang tua gue, tapi gue nge-respect apa yang bakal terjadi ketika gue melakukan hal-hal yang salah gitu. Sampai nginep boleh nginep. Nginep. Kayak Sabiru tiba-tiba bawa cewek nginep gitu boleh di rumah. Nah ntar pas turun tuh ceweknya Rachel lagi nih. Baru lagi nih. Beda lagi. Keren. Ya itu sebenarnya bisa dijawab nanti ya. Nanti kita podcast lagi 10 Nanti tahun. podcastnya sama abang sama adek kan. Iya, boleh. Kalau sekarang kayaknya Terlalu mengandai-andai gitu. kayak manifesting ya. Gue sih pengennya anak-anak gue tetap jalan lurus gitu Iya. kan. Anak-anak tuh nggak ngelakuin tuh bukan karena takut ketahuan, tapi lebih ke Respect, aja. iya. Jadi itu sih menurut gue. Dan sekarang tuh gue jadi juga suka mikir kayak kalau gue mengandai-andai sesuatu ya gue juga nggak mau gimana gitu, karena kan gue juga bukan anak baik-baik ya. Jadi ya gue nggak tahu deh tuh ya, gue salah nggak sih kalau gue berharap anak gue lebih baik daripada gue? Enggak. Tapi takutnya itu suatu hal yang menjadi egois kalau nanti mereka udah gede yang kayak dulu Buna gitu. Jadi ya itu ya gitulah, susah emang. Kita lihat nanti deh. Nanti sleepover episode ke 230.000 gitu ya. Sama abang dan ade udah gede di sini. Itu lengkap tuh nanti di sleepover episode itu ada Cafa, Sabiru, Rachel dengan pasangannya, Okin dengan pasangannya. Terus capanya bawa pasangannya. Iya, coba nanti rame ada. bang. Keluarga rame gitu. Tapi dulu tuh kita pernah datengin satu pernikahan, inget nggak? Oh ya, si itu. Ada teman kita, kita masih nikah loh waktu itu. Terus kita ngeliat di pelaminannya itu ada di bagian cowoknya itu ada dua bapak dan 2 ibu, gitu. Dan mereka tuh emang nggak apa-apa kayak gitu. Kan gue emang temennya, gue kebetulan waktu itu jadi bridesmaid. Terus gue ngomong sama Niko kayak seandainya kita pisah, kita kayak gitu ya. Itu tuh mulutnya itu sebenarnya. Oh ya salah ya? Iya. Ternyata kalau itu. mulut yang nikah 2 kali bisa jadi kayak sampean. Iya, salah. Harusnya jangan ngomong kayak ya. gitu. Tahuan deh kalau ngarep. Tapi emang iya ngarep Ngarep apa? nikah sama Rachel. Kita mah lihat alur Tuhan aja sih. Sambil minum tuh ya ngomongnya. Iya. Oke, udah. Ya udah. Karena ini sleepovernya tentang Rachel sama Okin, kali ini aku yang Jangan dong. Kita sleepover dulu. Iya, kalian sleepover. Vlog. Kosong Oh iya, gede. Coach. Kita ada penutupan. Kita selalu ngambil kata-kata penutup dari obrolan kita tadi. Gitu. Gue ya? Boleh. Kita itu hidup bukan tentang kemarin atau yang akan datang. Kita hidup itu tentang hari ini. Nggak bagus ya? Kan hari ini juga bakal buat akan datang. Gue lagi malas debat. Oh ya, sorry. Bagus. Ini itu. Makasih, thank you. Gue kali ya. Ya. Kita hidup. Kita itu pasti akan jadi pahlawan di hidup seseorang, tapi juga bisa jadi penjahat di hidup seseorang. Gila. Jadi Apa ya pahlawan, imbang apa aja. pahlawan? Ya pasti penjahat lah. Pakai bertanya Anda. Pahlawan tergantung hari ya. Iya, Tergantung hari, kadang-kadang jadi pahlawan. Gua Ya. nggak quote sih, gue cuma kata-kata penutup aja kayak. Ya. Maafin yang dulu ya. Oh. Nggak, gua kalau bisa, gue emang nggak pernah nyeselin apa yang terjadi, tapi kayak kalau gue bisa ulang waktunya, gue puas-puasin masa muda gue dulu, atau gue bisa kayak gitu dulu, mungkin gue nggak bakal nyakitin segitunya, karena emang kayaknya timingnya emang nggak pas juga, tapi mungkin Tuhan ngasih pas karena ada Biro sama Cafa, udah itu aja. Lu dong, Rusak aja lu tuh. Lu ngerusak banget sih, Cel. Tahu lagi lucu bego. Lu dong. Kalau aku sebenarnya juga ada sih hal aku sesalin, kayak ya mungkin
aku ngerasa apa ya, kayak ngerasa terlalu keras mungkin orangnya, jadi bikin kamu juga jadi kayak punya jadi ada nambah trauma juga gitu. Jadi ya aku minta maaf. Ini telur gulungnya berapa nih? Jadi telur gulung nih. Ya sih. Ya deh, intinya nggak usah ada yang kita sesalin lah. Semua yang terjadi ya. Tadi lu bilang lu nyesel. Nah maksudnya kalau bisa gue bilang nyesel, kalau gue bilang nyesel ya nyesel. Cuma Kayaknya lampu-lampu di kamar ini udah nggak sanggup denger bualan-bualan kalian, ya. Kata-kata manis itu. Jadi kita sudahi saja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Semoga Kasih, episode ambil yang baik-baiknya aja ya episode ini. Terus juga Ya, potong-potong. buang dia. Hah? Ambil baik buangin. yakin. Ya. Tuh udah nggak kuat nggak kayak. Thank you for watching. Ada pulang. Capek banget ya ternyata ngobrol sama masa lalu. Iya, jadi bikin pegel. Kita tidur aja. Bring back ya. the trauma. Nggak bercanda. Tapi senang sih hari ini bisa di talk sama orang yang tidak terduga-duga. Ya kan. Bye, good night.